Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmintan Faradina, NIM D01119360 dari kelas Teknik Sipil D 2019. Di sini saya akan presentasikan mengenai jurnal intensitas curah hujan, yang mana judul jurnal yang saya pilih yaitu mengenai karakteristik dan intensitas hujan Kota Semarang. Baiklah, langsung saja saya masuk kepada pembahasan materi yang akan saya bawakan, di mana di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai seperti apa intensitas curah hujan tersebut. Lalu saya akan menambahkan 4 poin, di mana poin yang pertama itu mengenai latar belakang penelitian, yang kedua metode penelitiannya, yang ketiga analisis data, dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai hasil penelitiannya. Langsung saja saya masuk kepada pembahasannya. Baiklah, langsung saja saya kepada pembahasan yang paling pertama yaitu mengenai seperti apa intensitas curah hujan. Intensitas curah hujan ini sendiri merupakan jumlah curah hujan yang dinyatakan dalam tinggi hujan atau volume hujan tiap satuan waktu yang terjadi pada satu kurun waktu air hujan terkonsentrasi. Besarnya intensitas curah hujan berbeda-beda tergantung dari lamanya curah hujan dan frekuensi kejadiannya. Curah hujan dibatasi sebagai tinggi air hujan yang diterima di permukaan sebelum mengalami aliran permukaan, evaporasi, dan peresapan ke dalam tanah. Sedangkan intensitas curah hujan merupakan ukuran jumlah hujan per satuan waktu tertentu selama hujan berlangsung. Dengan kemajuan teknologi yang ada, diperlukan adanya suatu sistem yang dapat memberikan informasi tentang analisis mengenai tingginya intensitas curah hujan yang terjadi di suatu daerah tertentu. Sekarang kita masuk kepada poin pembahasan yang pertama, yaitu mengenai latar belakang dari penelitian tersebut. Karakteristik hujan di Kota Surakarta dapat diketahui dengan membuat grafik analisis regresi dari data hujan harian yang ada di stasiun hujan. Kecenderungan hujan yang terjadi dalam periode waktu tertentu di Kota Surakarta dapat digunakan untuk memprediksi hujan rencana. Tidak tersedianya kurva IDF di Kota Surakarta memberikan peluang besar pada penelitian ini sehingga bisa mempermudah menganalisis debit rencana dengan intensitas hujan yang diperoleh dari kurva IDF yang telah dibuat. Debit banjir rencana dapat digunakan untuk merencanakan bangunan keairan pengendali banjir seperti saluran atau drainase, tanggul, dan bangunan drainase lainnya di Kota Surakarta. Untuk mengetahui kelayakan kurva IDF yang dihasilkan, dianalisis debit banjir dengan kata ulang 2, 5, 10, 25, dan 50 tahun pada catchment area terpilih. Selanjutnya kita akan masuk ke poin kedua, yaitu pembahasan mengenai metode penelitian yang digunakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Metode ini berupa pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil analisis untuk mendapatkan informasi guna pengambilan keputusan kesimpulan. Lokasi penelitian di Kota Surakarta. Data yang dibutuhkan berupa peta Kota Surakarta beserta data hujan dari stasiun hujan yang terpilih. Penelitian ini hanya menggunakan Microsoft Excel untuk mengolah data pada AutoCAD untuk menggambar luasan wilayah. Penelitian yang pertama dilakukan adalah pengumpulan data hujan harian dan lokasi stasiun hujan. Luasan wilayah DAS diketahui dengan pembuatan polygon Thiessen. Polygon Thiessen dibuat dengan 4 luasan wilayah yang berbeda tergantung persebaran hujan di masing-masing stasiun. Setelah mengetahui hujan rata kawasan, dapat diketahui pula karakteristik hujan wilayah harian dan tahunan maksimum Kota Surakarta. Analisis frekuensi dihitung dengan data hujan wilayah harian maksimum sehingga dapat diketahui parameter statistik dengan jenis distribusi yang memenuhi uji Smirnov-Kolmogorov. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan poin yang ketiga, yaitu mengenai analisis data. Hujan sangat bervariasi pada tempat, sehingga untuk kawasan yang luas, satu alat penakar hujan kawasan belum dapat menggambarkan hujan wilayah tersebut. Dalam hal ini diperlukan hujan kawasan yang diperoleh dari harga rata curah hujan beberapa stasiun penakar hujan yang ada di dalam atau di sekitar kawasan. Salah satu metode untuk mendapatkan hujan kawasan yaitu dengan metode Thiessen. Metode ini digunakan apabila penyebaran stasiun hujan di daerah yang ditinjau tidak merata. Hitungan curah hujan rata dilakukan dengan menghitungkan daerah pengaruh dari tiap stasiun. Selanjutnya kita masuk kepada subpoin,
yang ada pada poin analisis data ini. Yang pertama yaitu analisis regresi. Kecenderungan nilai hujan harian maksimum dan tahunan dianalisis dengan cara regresi. Adapun rumus yang digunakan yaitu Y sama dengan A tambah BX. Dengan keterangan yaitu Y merupakan nilai yang diramalkan, A konstanta, B yaitu koefisien regresinya, dan X merupakan variabel bebas. Selanjutnya subpoin kedua yaitu analisis frekuensi. Analisis data hujan dimaksudkan untuk menentukan besarnya hujan rancangan. Analisis ini meliputi beberapa tahapan hitungan, antara lain hitungan hujan wilayah daerah aliran sungai atau DAS, diikuti dengan analisis frekuensi dan lengkungan intensitas hujan, dengan menghitung parameter statistik seperti nilai rata, standar deviasi, koefisien variasi, dan koefisien sweetness dari data yang ada serta diikuti dengan uji statistik, maka distribusi probabilitas hujan yang sesuai dapat ditentukan. Selanjutnya subpoin ketiga dari analisis data yaitu subpoin yang membahas mengenai hujan rencana. Berdasarkan nilai parameter statistik dari data yang ada dan setelah dipilih jenis distribusi probabilitas hujan yang cocok sesuai hasil uji statistik, hujan rancangan kemudian dihitung dengan persamaan RT sama dengan X tambah G kali S, di mana RT merupakan tinggi hujan dengan skala ulang T tahun, X merupakan tinggi hujan rencana, G itu faktor frekuensi yang merupakan fungsi jenis distribusi dan skala ulang, dan S merupakan standar deviasi. Subpoin keempat yaitu durasi hujan. Pada umumnya, hujan yang lebat hanya terjadi pada waktu yang pendek, yaitu 5 atau 4 jam, dan sebaliknya, hujan yang lama, misalnya 12 jam, mempunyai intensitas hujan yang kecil atau rintik-rintik. Pada umumnya, durasi hujan yang mengakibatkan banjir lebih sering terjadi selama 4 jam. Kemudian subpoin selanjutnya yaitu rumus Tabolt. Rumus ini banyak digunakan karena mudah diterapkan dan tetapan-tetapan A dan B ditentukan dengan harga-harga terukur. Adapun rumus yang digunakan yaitu I sama dengan A per B tambah T. Dengan keterangan, I sama dengan intensitas hujan, T yaitu lamanya hujan, A dan B merupakan konstanta. Subpoin selanjutnya yaitu rumus Sherman. Rumus ini dikemukakan oleh Profesor Sherman pada tahun 1905. Rumus ini mungkin cocok untuk jangka waktu hujan yang lamanya lebih dari 2 jam. Adapun rumus yang digunakan yaitu I sama dengan A per akar B tambah T. Subpoin selanjutnya yaitu rumus Mononobe. Dalam rumus ini, hujan yang dipakai adalah hujan harian. Mononobe atau Sugiono dan Takeda 1983 mengusulkan persamaan di bawah ini untuk menurunkan kurva IDF. Persamaannya yaitu I sama dengan R24 per 24 kali 24 per T pangkat 2 per 3. Subpoin ke-8 yaitu rumus SDR IDF, yaitu Short Rainfall Intensity Duration Frequency. Rumus ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh M.M. Rashid, S.B. Farquhar, dan J.B. Alam pada tahun 2012. Adapun rumusnya yaitu I sama dengan X kali T pangkat minus Y, dengan X dan Y merupakan konstanta. Subpoin selanjutnya yaitu kurva intensitas, durasi, dan frekuensi atau IDF. Kurva ini merupakan kurva hubungan antara lamanya durasi hujan atau T sebagai aksis dan intensitas curah hujan atau I sebagai ordinat. Hubungan intensitas hujan dengan durasi hujan dinyatakan dalam bentuk lengkung intensitas hujan dalam skala ulang tertentu. Dan adapun subpoin yang terakhir atau subpoin ke-10 yaitu metode rasional. Persamaan metode rasional dapat ditulis dalam bentuk QP sama dengan 0,2778 C kali I kali A. Sebagai keterangan, Q merupakan laju aliran permukaan atau debit puncak meter per detik. I merupakan intensitas hujan, A merupakan luas das, dan C merupakan koefisien aliran permukaan. Itulah tadi penjelasan mengenai analisis data beserta sub-subpoinnya. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan poin yang terakhir. Pembahasan yang terakhir yaitu poin mengenai hasil dari penelitian.
Adapun dari hasil analisis didapatkan bahwa kecenderungan hujan wilayah harian maksimum dengan panjang data 15 tahun terakhir cenderung naik dengan kenaikan 0,137 mm per tahun. Seperti yang tampak pada tabel pada kurva yang sudah saya masukkan di slide. Kecenderungan hujan wilayah tahunan maksimum dengan panjang data 15 tahun terakhir cenderung naik dengan kenaikan 3,28 mm per tahun. Seperti yang sudah saya tampilkan pada bagian bawah di slide hasil penelitian. Jenis distribusi yang dipilih dari analisis statistik yaitu log percent 3 yang memenuhi uji Smirnov-Kolmogorov. Hujan rencana untuk beberapa kala ulang 2, 5, 10, 25, dan 50 tahun. Di sini saya sudah membahas semua poin dan juga pengertian mengenai intensitas curah hujan. Kemudian saya akan menambahkan sedikit mengenai keterangan jurnal. Adapun judul yang saya gunakan yaitu Analisis Karakteristik dan Intensitas Hujan Kota Surakarta. Adapun penulis dari jurnal ini yaitu Syifa Fauziah, Sobriah, dan Susilowati yang diterbitkan pada tahun 2013. Adapun link jurnalnya sudah saya cantumkan pada slide. Dan baiklah, inilah penjelasan pemaparan presentasi materi jurnal dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.